He's coming soon. Bersama-sama Haleluya.
setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setiamu Yahweh. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersama-sama kita katakan
Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tangan-Mu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak masa kecil ini, baik mereka yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing, kami berdoa, kami menyerahkan mereka semuanya dalam tangan-Mu. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi memelihmu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua Masiah. Amin. Anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya, dan yang lain tetap di tempat ini. Dan pintunya tolong ditutup. Ya, Shalom Aleichem. Hari ini kita akan dengarkan daftar Elohim, ya, yang saya beri judul, saudara, Esof, ya, Esof atau Hisop atau Hisop, saudara. Apa itu Esof atau Hisop? Kita akan lihat. Hisop atau Hisop ini adalah tanaman yang batang dan daunnya digunakan untuk memercikan cairan tertentu. Jadi kita sering mendengar kata hisop atau hisop, saudara. Itu apa sih sebenarnya hisop itu apa? Nah, hisop itu sejenis tanaman yang batangnya bisa dipakai, ya, batang dan daunnya bisa digunakan untuk memercikkan cairan-cairan tertentu, misalnya darah atau apapun. Termasuk salah satu waktu orang Israel di Mitzrayim atau di Mesir, dan dia mengoleskan darah domba Pesach atau domba Paskah itu dengan hisop. Nah, hisop ini adalah sejenis tanaman dan yang batang dan daunnya bisa digunakan untuk memercikkan cairan tertentu. Paham sampai di sini? Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, anggur asam yang diberikan kepada Yesua waktu Yesua disalib, dan saat itu Yesua saat itu ia haus di kayu salib, juga ditunjukkan melalui sebatang hisop. Jadi waktu Yesua disalib dan Yesua berkata, aku haus.
Kemudian pakai anggur asam itu batang yang dipakai selain pakai kain dan celupkan dan diberikan kepada Yesua anggur asam itu pakai sebatang hisop, saudara. Nah, batang kayunya itu adalah hisop. Itu yang dipakai, saudara. Jadi anggur asam yang diberikan kepada Yesua Masias saat ia haus di kayu salib juga ditunjukkan melalui sebatang hisop. Kita akan lihat, saudara, ayatnya ini. Yohanan 19 ayat 29. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Wasam amat keli male homets wa yiblu sefok ba homets wa yasimu aros esof wa yakiuhu elpiu. Lalu orang menaruh sebuah bejana yang penuh dengan anggur asam dan dengan mengisi bunga karang dengan anggur asam itu serta menempatkannya pada sebatang hisop atau hisop, ya. Mereka menyodorkannya ke mulutnya. Nah, inilah yang dipakai sebatang hisop itu. Jadi hisop itu sebatang sesuatu yang dipakai untuk Yesus ada di salib, saudara. Artinya sangat tinggi. Nah, itu yang dipakai hisop. Dan hisop ini memang memiliki peranan yang penting bagi umat-umat Elohim. Karena apa? Karena ini mengandung makna yang sangat dalam, mengandung arti yang sangat dalam, saudara. Kita akan lihat. Yang pertama, kita akan lihat dulu yang pertama, saudara. Nah, yang pertama, seikat hisop dipakai bangsa Israel untuk mengoleskan darah di ambang pintu pada peristiwa keluaran di Mitsraim atau keluarnya bangsa Israel di Mitsraim, yaitu saat perayaan Peskah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, makanya kenapa kita ini kalau membuat Peskah, merayakan Peskah, seringkali kadang kita sedikit berbeda dengan orang lain. Berbedanya begini, saudara, seringkali kita berbeda. Tanggal 14 Nisan tahun ini jatuhnya hari Jumat. Peskah itu tanggal 14 Nisan. Kita merayakannya hari Kamis, sedangkan yang lain itu selalu pasti tanggal 14 malamnya. Jadi pasti Jumat malam di tempat lain. Tapi kalau kita, saya khususnya selalu membuatnya hari Kamis. Kenapa, sudah tahu alasannya? Karena kalau saya meyakini secara pribadi, saya tidak memaksakan orang lain. Yang dilakukan oleh orang di Mitsraim waktu itu Paskah tepat tanggal 14 Nisan. Karena domba itu diambil, dikurung pada tanggal 10 bulan Nisan. Kemudian dikurung selama 4 hari berarti sampai tanggal 14, saudara. Nah, tanggal 14 itu dombanya dipotong. Kemudian darahnya dioleskan ke ambang pintu saat perayaan Peskah. Paham, saudara? Berarti domba Paskah itu dipotong atau disembelih tepat pada tanggal 14 bulan Nisan, saudara. Sedangkan digenapi oleh Yesua, Yesua masuk ke Yerusalem, orang mengeluh-elukan Yesua, saudara. Sampai ia berkata, Hosiana ben David, Hosiana ben David. Dikatakan baru haba bisem Yahweh, Hosiana ben David. Mereka mengeluh-elukan. Tetapi ternyata pada tanggal 14 Yesua disalibkan. Nah, sekarang begini gambarannya. Kalau Yesua itu disalibkan tanggal 14 Nisan, tepat, pasti dia merayakan Peskahnya, seder Peskahnya tanggal berapa? Pasti sebelumnya 14 malam, betul kan? Kalau dia merayakan Peskahnya 14-nya setelah lewat malam, berarti Yesua tidak pernah disalib tanggal 14 Nisan. Pasti 15 Nisan. Makanya kenapa kita merayakan seder Peskah atau perjamuan Peskahnya selalu 14 Nisan malam, RF Peskahnya. Tapi di tempat lain tidak. Saudara, kayak di orang Yahudi pasti 14-nya malam, karena dia ngambil domba dulu dipotong lah. Kalau kita merayakan Peskah dulu bersama Yesua, baru besoknya Yesua disalibkan. Paham sampai di sini, saudara? Jadi kenapa? Tapi kalau ada orang merayakan dan itu Peskahnya itu merayakan 14 Nisan malam, ya biarin. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Amin. Amin. Kita tetap biarkan, karena kita punya pandangan yang penting sesuai daftar Elohim. Amin. Amin. Paham ya? Makanya
Sedangkan kadang yang lain beda. Kalau Shavuot, Sukot, kemudian Yom Truah, Yom Kippur, tanggal 1 Tisri, jatuhnya Kamis, orang seluruh dunia pasti merayakan Erev Yom Truah pasti sebelum tanggal 1-nya. Pasti begitu. Tapi anehnya begitu Pesach tidak. Nah, saya kadang nanya, kenapa kok giliran Pesach tidak? Harusnya Pesach tanggal 14 Nisan ya sebelumnya, begitu loh saudara. Ya, jadi seikat hisop ini dipakai bangsa Israel untuk mengoleskan darah di ambang pintu pada peristiwa keluaran di Mitsraim. Artinya orang Israel sebelum keluar dari Mitsraim, yaitu saat mereka memotong. Jadi Pesachnya tepat 14 Nisan dipotong, darahnya dioleskan. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah sambil menunggu sampai malaikat maut itu melewati, saudara, membunuh anak-anak sulung yang ada di Mitsraim. Orang Israel melakukan perjamuan. Makanya pasti 14-nya malam memasuki hari raya roti tidak beragi. Paham sampai di sini, saudara? Kita lihat ya. Nah, Keluaran atau Semut 12 ayat 22. Kita baca bersama-sama kembali. 1, 2, 3. Ul haktem ahudat esof ut faltem aser basaf wegi kaitem el hamasakov wa el setem hamasusot min hadam aser basaf wa atem lotet suis mi perak beito at boher. Dan kamu harus mengambil seikat hisop. Perhatikan ya, mengambil seikat hisop, ada kata isop ya, isop, dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada di dalam pasu. Artinya darah yang sudah dicampur. Dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Kenapa nggak boleh keluar? Mati, saudara. Karena waktu itu malaikat maut sedang lewat. Sehingga setiap anak sulung pasti mati, kecuali anak sulungnya Israel dan yang rumahnya ada tanda darah, saudara. Yang ada ini, saudara. Nah, yang ada tanda darahnya ini. Sehingga malaikat maut melewati, sehingga nggak mungkin ini berarti miliknya Elohim. Anak sulungnya tidak mengalami kematian. Oleh sebab itu tidak boleh keluar sampai pagi. Jadi di dalam rumah terus mereka sambil merayakan Pesach. Ini Pesach, perayaan pertama dilakukan oleh orang Israel. Yang kedua, saudara. Yang kedua, hisop juga digunakan untuk memercikkan air dalam berbagai upacara pentahiran dari kenajisan. Misalnya, ini dalam kitab Bemidbar atau Bilangan pasal 19. Saya bacakan, saudara ya. Kitab Bilangan atau Bemidbar, saya bacakan. Bilangan pasal yang ke-9 ayat 19. Perhatikan. Ya, apabila awan itu tinggal di atas tabernakel selama berhari-hari, Bani Israel akan memelihara pesan Yahweh dan tidak berangkat. Demikian ketika awan itu tinggal beberapa hari di atas tabernakel menurut perintah Yahweh, mereka tetap berkemah. Menurut perintah Yahweh mereka berangkat. Ini gambaran waktu orang Israel ada di padang gurun. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Bilangan 19 ayat 6. Tadi bacanya 9 ayat 6. Bilangan atau Bemidbar 19 ayat yang ke-6. Berarti ya. Dan haruslah imam itu mengambil kayu aras atau hisop dan kain kirmisi, dan haruslah dia melemparkannya ke tengah-tengah lembu betina yang sedang terbakar itu. Artinya saat korban bakaran. Ya, ini terjadi di padang gurun, saudara, yang mereka harus berjalan dan mengorbankan. Makanya pakai seikat hisop. Kemudian Ibrani atau Ifrim 9. Ifrim pasal yang ke-9 ayat 19. Ya. Karena semua perintah yang telah diucapkan oleh Moses sesuai Torah kepada seluruh umat itu harus dengan membawa darah anak lembu dan domba jantan beserta air dan bulu domba merah
serta hisop. Ia sendiri harus memerciki baik kitab maupun seluruh umat itu. Jadi baik air, darah, semuanya dipakai, saudara. Ini untuk pentahiran. Hisop ini berfungsi sangat baik. Ini berarti tanaman hisop itu terdapat di Mitzrayim ada. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada apa tidak, saya belum tahu. Bentuknya, gambarnya itu tidak sebatang bata. Saya udah dapat gambarnya, cuma nggak pakai di sini, saudara. Nanti saudara bisa cek, lihat sendiri tanaman hisop, saudara ya. Nah, tanaman hisop ini terdapat di Mitzrayim atau juga di Palestina atau Filistin pasti ada, di daerah Israel pasti ada. Karena ini berguna untuk pentahiran. Sama kalau kita support ada buah entrok. Nah, pasti di sana ada karena itu sarana, saudara. Dan dapat tumbuh di mana-mana, berarti di tempat lain pun pasti ada, termasuk pada dinding batu. Jadi ternyata tumbuhnya ada di mana-mana, saudara. Di dalam kitab 1 Melakim atau 1 Raja-Raja, 1 Melakim atau 1 Raja-Raja 4. Coba kita lihat ayat 33. Dan dia memperkatakan tentang pepohonan dari pohon aras yang ada di Libanon, bahkan sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding. Berarti hisop itu tidak seperti pohon jati misalnya, atau semon, enggak. Berarti pohon itu bisa tumbuh di dinding, saudara. Seperti itu ya. Ia berbicara juga tentang binatang dan burung-burung dan binatang melata serta ikan-ikan. Yang saya garis bawahi tentang hisopnya. Ternyata itu bisa ditemukan di mana-mana, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian kita akan lanjutkan daftar Elohim kita kali ini. Ya. Lanjut. Nah, hisop terutama berperan dalam ritual membersihkan umat Elohim dari dosa, kenajisan, dan ketidaktahiran mereka. Ternyata hisop itu bagi orang Israel sangat penting karena memiliki peranan yang penting, saudara. Sama, kalau kita nggak pakai hisop gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi ini memakai ada hisop itu bisa dipakai sebagai sarana. Sama saat saudara mendoakan orang, mentahirkan orang, atau mendoakan orang dengan minyak urapan. Kira-kira nggak pakai minyak urapan boleh nggak? Ya boleh saja. Tetapi kalau ada, kenapa tidak? Paham ya? Sama dengan kita memakai talit. Talit ini mengandung makna yang luar biasa, bahkan sampai tertulis dalam kitab Bamidbar atau Bilangan pasal 15. Engkau harus membuat jubah, yaitu sitsit. Dan ini ada hitungannya yang tepat sehingga membentuk nama Yahweh. Sehingga saat orang melihat sitsit ini, dia berarti orang yang memakai sitsit, dia harus melihat bahwa dia ada wibawa Elohim dan tahu. Makanya kalau orang sudah memakai sitsit, hidupnya jangan sembarangan, ngomongnya juga jangan sembarangan. Mau ibadah terus buat talit ngomongnya kasar, ngutukin orang, nah sudah gak benar, saudara. Artinya mengandung makna yang luar biasa, sehingga sampai orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun pun asal ku jamah saja sitsitnya atau puncak jubahnya, aku sembuh. Sampai saat Saul memakai sitsit ini dan dipotong oleh Daud. Yang dipotong itu bukan jubahnya, yang dipotong sitsitnya. Ini gak boleh dipotong kalau orangnya belum mati. Ini Saul masih hidup udah dipotong. Makanya roh Yahweh tidak berkuasa atas Saul, saudara. Dan Daud pun takut. Nah ini mengandung, kalau nggak pakai ini gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada jauh lebih baik. Amin. Saudara, sama dengan orang Indonesia itu. Apa orang Indonesia itu pakai jas aslinya? Enggak, jas itu budayanya mana? Pakaian mana? Eropa. Karena di sana dingin. Tapi sekarang banyak orang pendeta pakainya jas, ngantenan pakainya jas, mau acara resmi pakainya jas. Yang dimiliki Indonesia itu batik. Tapi seringkali orang pakai talit, polah ngapain pakai talit? Ya nggak apa-apa mau punya, betul nggak? Dipakai untuk ibadah, apalagi namanya jubah doa, dipakai untuk kita berdoa, saudara. Dan di sini ada atarahnya yang mengandung arti yang sangat dalam. Kalau kita memakai ini, ada ataranya. Baru ata Yahweh Elohim meleh olam asal kitsaru pemisetai lahitati besitsit. Diberkatilah engkau Yahweh Elohim kami Raja semesta alam yang memerintahkan kami memakai sitsit. Ini pentingnya. Jadi hisop itu terutama berperan dalam ritual membersihkan umat Elohim dari dosa, kenajisan, dan ketidaktahiran.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan sangat memiliki peranan yang penting. Kita lihat contohnya, yaitu adalah Daud. Nah, setelah Daud ditegur oleh Nabi Nathan, jadi Daud ini ditegur oleh Nabi Nathan tentang dosa perzinahannya dengan Batseba, ia bertobat dan memohon pengampunan Elohim. Ia sadar bahwa ia perlu disucikan dan ditahirkan. Dosa telah membuatnya cemar, kotor, dan hina. Kenajisan ini merusak hingga ke dalam hatinya. Dan ia tahu penyucian terbaik hanya dapat dilakukan oleh Elohim sendiri. Makanya kalau orang pernah melakukan dosa pasti merasa tertuduh. Wah, saya berzina, aduh ngapain tadi saya lakukan itu. Saya mencuri, ngapain tadi. Pasti ada dalam hatinya, merasa bersalah, saya melakukan dosa. Apalagi kalau orang itu nggak pernah melakukan. Orang yang nggak pernah melakukan nemu dompet yang dalamnya bingung. Apalagi duit itu, dompetnya itu duitnya banyak. Tapi kalau duitnya nggak ada, bingung juga. Malah nemu dompet rana duitnya, ya nggak? Tapi duitnya banyak, ya gemeter. Ini duitnya sopo gitu, saudara. Kalau nggak pernah, saudara. Tetapi rasa mesti bingung, saya ngapain? Rasa bersalah, tertuduh. Jadi saudara, kalau seperti Daud pernah dia berbuat dosa, berbuat zina terhadap Batseba, dia merasa dia bersalah. Aku kotor, aku najis. Padahal dia seorang raja. Hanya melihat Batseba mandi saja, dia sudah tergoda. Dan lebih parahnya saudara, suaminya Batseba ini kan pasukannya Daud, saudara. Dan dia ngomong, taruh Uria di paling depan supaya dia mati. Tujuannya untuk apa? Supaya istrinya bisa diambil. Ini kan jahat luar biasa, saudara. Dan ini sangat jahat di mata Yahweh. Apapun yang pernah dan itu butuh pengorbanan. Sehingga apa yang terjadi begitu Uria mati, Batseba diambil, anak hasil perzinahannya lahir. Anak itu sakit, saudara. Sampai Daud puasa. Dan itu pun tidak menyebabkan anak itu sembuh. Karena ada harga yang harus dibayar. Jadi saudara, ia sadar bahwa perlu disucikan dan ditahirkan. Dosa telah membuatnya cemar. Makanya kalau kita ini berdosa sulit. Orang Samayim surga itu tempatnya bersih, tempatnya orang tahir, tempatnya kudus. Gimana orang mau ada di Samayim atau di surga? Satu contoh, Bapak Yahweh menciptakan Taman Eden itu sempurna. Dan dia sangat sempurna. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan Bapak Yahweh? Diusir, saudara, dari Taman Eden. Artinya harusnya tempat itu tetap terjaga kekudusan. Makanya hati ini harus dijaga dengan baik. Kalau kita baik, jadilah orang yang benar-benar baik. Jangan pura-pura baik. Kalau tulus, ya tulus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita modus. Artinya punya keinginan, wah aku tak baik dan suatu saat saya dibaikin orang juga. Itu sudah modus, sudah punya pamrih, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenajisan ini merusak hingga ke dalam hatinya. Makanya merasa tertuduh, saya merasa bersalah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, saya ingat. Ini beberapa waktu yang lalu saya pergi. Waktu itu saya ngantar Mas Muhadi sama Mbak Ita sama Pak Tukang, Pak Warko. Nah, jalanlah habis beli material, terus kemudian beli mirbus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saya sudah makan di situ mulai 2004. Kalau sekarang 2022 berarti berapa tahun? Maksudnya sering makan di situ gitu. Berarti 6 ditambah 10 tambah 2, 18 tahun, saudara. Bayangkan lama kan? Terus makan sudah enak. Kemudian membayar ini sudah selesai. Tapi di jalan kok ada yang kurang apa ya? Oh, jebule makan kerupuk si jurung bayar, saudara. Sekarang bayar kerupuk itu harganya berapa sih? 2.000. Saya di jalan bilang, saya tak muter dulu deh. Kok saya hatinya kayaknya ada yang kurang deh. Kita tadi makan kerupuk, saudara. Muter saya. Sampai di tempat yang orang jualan tadi, terus saya bilang, Mas, kenapa balik lagi? Bayar kerupuk tadi, sudah teman. Yang jualan mungkin ya sudah, tapi saya tetap nggak bisa. Hal sepele, bukan karena nggak mau bayar, saudara, tapi karena lupa. Kadang memang melukis mangan saking enaknya lali, wetenge warak lupa, saudara. Nah itulah yang terjadi. Padahal cuma berapa? 2.000. Tetapi kalau orang yang hatinya biasa ya cuek aja lah, biasa saja.
apalagi cuma 2.000, lalu 50.000 mumpung 50.000 lupa, besok belum tentu makan di situ lagi. Orang mungkin begitu, tapi bagi orang yang takut akan Tuhan pasti nggak bisa. Itu akan merusak hingga ke dalam hati. Dan ia tahu penyucian terbaik hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri, Elohim. Manusia nggak bisa. Orang paling bisanya ngedem-dem, wis ora apa-apa, alah yo Cina sedikit deh kok. Kan nggak apa-apa, anaknya wis mati, mungkin gitu sudah. Tapi Tuhan enggak. Dia tahu, dia harus menyucikan diri. Yang secara ritual dalam daftar Elohim dilakukan oleh seorang imam dengan menggunakan hisop. Ini sesuai aturan kitab sucinya, saudara. Kita lihat ayatnya. Tehillim atau Mazmur 51 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tegap teni ve'esof et ve'etar tegap sedi selek albin. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Amin. Dan yang bisa melakukan ini hanya Elohim. Hanya apa Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach, bukan manusia. Saya tidak bisa mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa, yang mengampuni segala kesalahan kita, itu hanya apa Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach. Makanya adalah pujian Seha Elohim, anak domba Elohim. Dikatakan Seha Elohim Hano Seha Tata, penghapus dosa dunia. Yang bisa menghapus hanya Yeshua. Amin. Yeshua, Yeshua, anu mistakhamim, Yeshua, Yeshua, aku menyembah engkau di hadapanmu. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bersihkanlah aku. Daud sampai ngomong bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Artinya dia yakin kalau saya sudah datang dan dibersihkan dengan persikan darah penghapus dosa itu, pasti saya bersih. Dan dikatakan basuhlah aku, maka aku akan putih. Dikatakannya menjadi lebih putih daripada salju. Kalau Tuhan sudah bilang dosamu diampuni, pasti diampuni. Amin. Amin. Inilah yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian kita lanjutkan. Seperti Daud, kita semua membutuhkan penyucian dari dosa. Nggak ada orang yang kebal terhadap, orang bisa kebal terhadap hukum, tapi kalau manusia tidak bisa kebal terhadap dosa. Kamu berdosa, ya berdosa, saudara. Seperti Daud, kita semua membutuhkan penyucian dari dosa. Namun kita tidak perlu lagi melakukan berbagai ritual penyucian dengan hisop. Kenapa, saudara? Karena Yeshua Mashiach telah menggenapi semua tuntunan Torah di dalam dirinya. Darahnya sendiri menyucikan kita, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Jadi dengan darah Yeshua Mashiach kita pasti disucikan. Dengan darah anak domba Yeshua Mashiach. Seha Elohim Hanuse kata ta'ulam. Rahemna alenu adon beguan. Tuhan itu penebus. Dikatakan Yeshua, Yeshua anu mistakhabim. Yeshua, aku menyembahmu di hadapanmu, menyembah engkau. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan. Sama seperti Daud. Kalau dulu Daud dia sungguh-sungguh dengan hisop dan dia meyakini itu tahir, apalagi kita. Kenapa, sudah? Karena Yeshua Mashiach menggenapi semuanya. Sehingga saat Yeshua disalib, apa yang dikatakan Yeshua? Sudah selesai. Tugasnya selesai. Dan Yeshua mengampuni bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi seluruh umat manusia. Justru orang Yahudi menolak Yeshua, maka keselamatan itu dibagikan kepada seluruh penjuru dunia, termasuk saya dan saudara. Amin. Artinya kita bisa keselamatan. Coba kalau kita mau berusaha dengan apa? Kita mau berlomba-lomba membagi-bagi uang, seberapa banyak uang kita untuk kita bisa tahir dari dosa. Tetapi karena kasih anugerah Yeshua Mashiach dan pengorbanannya di kayu salib, maka kita bisa menjadi tahir. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti bulu domba. Amin. Jadi artinya Tuhan itu sanggup. Marilah kita berperkara. Artinya berperkara, kita mengampuni, saudara. Kita itu minta pengampunan Tuhan sekalipun kita ini banyak dosanya. Selama kita mau datang kepada Yeshua, pengampunannya terjadi. Yang terpenting itu nak sudah dapat pengampunan, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Ada orang yang sakit, orang yang ketahuan berzina. Dan ketahuan berzina itu, saudara,
dibawalah oleh para imam-imam ahli-ahli kitab kepada kaki Yesua. Kemudian dia katakan, guru atau rabi, ini aku dapati perempuan ini ketangkap basah berzina. Kalau ketangkap basah berzina berarti sudah melakukan belum? Sudah dong. Ya kan, ketangkap basah loh ayatnya kan gitu. Kemudian menurut hukumnya Mose, dia harus dilempar batu sampai mati, artinya dirajam. Kemudian Yesua menulis di tanah, saudara. Kemudian dia katakan, jikalau di antara kamu tidak berdosa, silakan lempari batu. Adakah mereka yang melempari batu? Berarti mereka merasa saya juga punya dosa, padahal mereka orang-orang ahli kitab, imam-imam, orang yang hebat membaca kitab suci. Makanya jangan pernah menjadi penuduh. Amin. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang bisa menutupi, bukan penuduh, saudara yang dikasih. Dan apa yang dikatakan orang yang menulis, Yesua menulis dalam tanah menulis debu itu, dalam kitab Yeremia dituliskan orang yang namanya tertulis dalam debu itu artinya apa? Debu itu begitu tertiup angin akan hilang. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita, nama kita tertulis di dalam debu, sekali waktu tertiup angin hilang. Kapan kita akan di dalam kitab kehidupan? Tidak ada. Makanya Yesua katakan, kalau kamu tidak berdosa, silakan lempari batu. Mereka nggak ada. Dan waktu Yesua melihat, pada kemanakah mereka? Mereka semuanya pergi. Apa yang dikatakan Yesua kepada perempuan itu? Aku tidak menghukummu. Yesua pun tidak menghukum. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya bertobat. Nah, kita sudah dapat pengampunan dari Tuhan. Ya sudah bertobat, ya jangan berbuat dosa lagi. Nyemplung lagi ke situ, ya sama saja. Itu sama saja orang punya betadin, tangannya dipotong sendiri. Iris nih, berdarah kan, luka, diobatin betadin. Yang penting ada betadin. Terus diiris lagi, mau nggak saudara? Nggak mau saudara. Sama, yang penting ada Yesua kan mengampuni. Besok berbuat dosa lagi, terus diampuni lagi, minta ampun Tuhan, nangis. Besok berbuat dosa lagi. Itu sama dengan orang yang memotong sesuatu, tangannya kepotong. Itu gambarannya seperti itu. Kita berbuat dosa lagi. Jadilah orang bukan seperti orang-orang yang suka mencela, menuduh. Seperti apa yang dilakukan siapa saudara? Ham. Tahu Ham? Ham itu anaknya siapa? Anaknya Noah, saudara. Begitu bahteranya itu bersandar, kemudian Noah berkebun dan dia memetik anggur. Kemudian saking banyaknya dia minum anggur, akhirnya mabuklah dia. Dan didapatinya dia telanjang. Kemudian yang pertama masuk siapa? Ham. Apa yang dilakukan Ham? Begitu dia masuk dan ketemu sama Ham dia keluar. Hai Sem, Yafet, papa kita telanjang, bapak kita telanjang, bapak kita telanjang. Justru aibnya orang tua dia ceritakan sama orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sem sama Yafet? Dia masuk saudara, ambil kain. Dan satu di sebelah sana, satu di sebelah sini. Dan masing-masing kainnya ditaruh di pundak mereka. Saudara baca, dia berjalan mundur untuk menutupi ketelanjangan ayahnya. Artinya aibnya orang tuanya dia tutupi. Bukan malah diceritakan kepada siapapun. Ini makanya kenapa Noah berkata, terkutuklah Ham, engkau akan menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Saudara yang dikasih Tuhan, ajar kita. Makanya hebatnya Tuhan Yesus mengajarkan kita. Dunia itu selalu mengajarkan, kowe jahat roh aku, kamu baik roh aku akan semakin baik sama kamu. Tapi kamu jahat sama aku akan jauh lebih jahat sama kamu. Itu dunia saudara. Tetapi Yesus ngajarin apa saudara? Kamu baik sama aku pasti baik sama kamu. Kamu jahat sama aku tetap baik sama kamu. Amin saudara. Amin. Saudara cari di tempat yang lain. Makanya wa ahabta et Yahweh Elohika bekal baka bekal nafsika bekal meodika. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wa ahabta lereika kamuka, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bisa nggak kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri saudara? Kadang kita salah saudara. Saya pernah kemarin saya membaca sebuah artikel ini sangat bagus. Jujur saya sangat bagus saya membaca ini. Sekali waktu di Amerika ada anak remaja merampok bank saudara. Ini anak remaja nih, ya belasan tahun lah, sebelum 20 tahun.
Kemudian anak remaja ini merampok bank. Dan saat dia merampok bank dan dia ditangkap oleh polisi, kemudian anak itu dihukum mati. Akhirnya dia harus duduk di kursi listrik dan dia harus mengalami hukuman mati. Kemudian dia punya pesan, saya punya surat, tolong berikan kepada ibu saya. Dia menulis surat itu kepada ibunya, saudara. Dia bilang begini, Mama, saat saya nanti ada di kursi listrik, seharusnya Mama mendampingi saya. Kenapa Mama harus mendampingi saya? Karena waktu saya umur 3 tahun, saya merebut permen kakak saya, Mama membela saya dan menyalahkan kakak saya. Saat saya beranjak mulai tumbuh menjadi anak-anak, saya merebut mainan punya kakak saya. Tadi permen, ini mainan. Mama membela saya dan selalu menyalahkan kakak saya. Dan saat saya sudah mulai sekolah dan menginjak remaja, saya sudah mulai sekolah, saya ketahuan mencuri di sekolah. Mama membela saya dan menyalahkan guru bahwa anak saya yang hebat tidak mungkin mencuri. Itulah yang membuat saya menjadi pencuri, karena saya selalu dibela Mama. Makanya saat saya dihukum mati, maka Mama harus ikut untuk mendampingi saya. Maksudnya ikut itu melihat. Seringkali kita tidak mendidik. Ada anaknya salah dibela pokoknya kayak apa. Saudara, seharusnya kita tidak. Biasanya begitu. Khususnya saya, papa juga gitu. Anaknya salah itu orang tuanya, wes ojo galak-galak. Betul nggak? Ora popo. Anak lanang ki mesti nakal, ya nggak? Biasanya kan gitu, sudah. Tapi giliran anaknya nakal luwi yang lain, pusing sendiri. Betul nggak, saudara? Harus kita ajari sesuatu yang berdosa, kita harus ingatkan. Saudara, saya nggak hati-hati ya. Saya sama Riel nih, dia sudah kuliah, tapi dia malam belum pulang, belum ngabarin, mesti saya WA, sudah malam Kak pulang. Terus dia foto nih, biasanya dia foto atau video, nih Pak saya masih garap tugas, bentar lagi pulang. Kalau dia nggak jawab, takbel, mau 10 kali, 15 kali takbel. Selalu begitu. Saya selalu begitu, sekalipun dia udah besar. Saya harus ngajarin. Tapi begitu, ya Pak sebentar lagi pulang, OTW sudah. Saya udah tenang, berarti dia udah pulang. Sekalipun dia laki-laki, saudara, saya harus ngajarin. Dan sebelum dia berangkat, saya akan berdoa. Karena kita tidak tahu di jalan itu terjadi sesuatu apapun. Amin. Makanya saudara yang dikasih, jangan menyepelekan hal kecil. Karena dari hal kecil itu bisa berdampak sesuatu yang besar. Amin, saudara. Amin. Sekali lagi yang terakhir, saya kasih ilustrasi. Sekali waktu orang meremehkan hal kecil, ada sebuah perang yang luar biasa. Ini pasukan berkuda yang hebat. Kemudian pasukan berkuda di depan ini, dia lari nomor 1 dengan membawa tombak dan pedang, saudara. Sekali waktu kuda yang pertama kakinya kena paku, maka jatuhlah kuda itu tersungkur. Karena kuda satu itu tersungkur, yang lain menabrak kuda yang lain dan mereka juga tersungkur. Gara-gara satu paku kecil, maka kerajaan itu kalah perang dengan yang lain. Kadang cuma paku, tetapi kadang kita nggak nyadari. Amin, saudara. Hari kita belajar, saudara kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, dosa bagi kita itu tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa ya dosa. Paham, saudara? Lanjut. Tetapi sekali lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Imnit wage et katotenu neeman huwet sadik lislokalanu et katotenu ultaher et nasenu mikalau. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita. Ada kata tahir, ada kata tahir mana? Huwasadik disana lanu kata tahir, tahir, mengampunkan kita dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Amin. Jadi saudara, kalau kita berdosa, ya belajar berjiwa besar. Amin. Salah ya ngaku salah saja, saudara.
Kalau saya salah, ya saya salah, saya minta maaf. Jadi berjiwa besar, jangan egois, wah mentang-mentang saya gembala, masa saya harus minta maaf, saya tidak. Makanya kenapa kalau saat Yom Kippur saya selalu minta maaf pertama kali? Karena saya pun banyak kesalahan yang pernah saya lakukan. Mungkin secara tidak langsung saya melayani saudara kurang maksimal. Mungkin terlalu cuek, mungkin rada anggap, bisa saja saudara, kurang baik. Makanya saya selalu bilang minta maaf. Jika kita mengaku dosa, butuh pengakuan, Tuhan ampuni saya. Daud bisa ditahirkan, kenapa? Saya berdosa. Jadi jangan sombong, jangan egois, saya nggak berdosa, saya orang hebat, saya tidak pernah melakukan kesalahan seberat apa saudara. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Ada kata eman, dikatakan wasadik, artinya itu adil atau benar saudara. Dikatakan ada juga kena eman, dengan kasih, dengan setia. Dia itu setia dan adil sehingga Dia akan mengampunkan kita dosa-dosa itu. Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Yang penting jangan berbuat dosa lagi kalau sudah melakukan dosa itu, dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Artinya dibersihkan, ditahirkan. Yang terakhir saudara, kita lihat pertama, ya, yang pertama, darah Yeshua HaMashiach sanggup mentahirkan dan menyucikan dosa kita semua. Amin. Jadi saudara, darah Adonai Yeshua HaMashiach sempurna, tamim, darah yang sempurna yang menyucikan kita dari segala dosa pelanggaran kita. Apa dosa kita? Minta ampun sama Tuhan. Setiap pagi saya Tuhan ampuni. Sepanjang hari ini biarlah saya lewati bersama dengan Engkau. Jauhkan saya dari orang-orang yang berniat jahat terhadap saya. Setiap pagi saya selalu berdoa. Saat saya mendoakan jemaat Kehilat Todula Yahweh, saya selalu berdoa, Tuhan tahirkan kami. Selalu juga sertai kami sepanjang hari ini. Saya biarlah lewati kami semua itu bersama dengan Engkau. Jauhkan saya dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Sehingga nanti saat kita ketemu dengan orang yang tidak baik, kita dihalau, ini kok orang gak beres ya saudara, ini orang kok gak bener nih. Kita dikasih kepekaan oleh Tuhan. Biarlah saya lewati bersama dengan Engkau. Sukses besar itu buat saya hari ini bersama dengan Engkau. Amin. Jadi kalau kita sukses itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan kita maha dahsyat dan hebat. Amin. Kita nggak tahu rancangan Tuhan apapun ya. Darah Yeshua HaMashiach sanggup mentahirkan dan menyucikan dosa kita semua. Kitab suci mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilur Yeshua. Kemudian yang kedua, dengan mengaku dosa maka pengampunan terjadi. Karena pengampunan dibutuhkan kerendahan hati. Paham saudara? Jadi dengan mengaku dosa pengampunan akan terjadi. Nah kita ngaku, Tuhan ampuni saya berdosa hari ini. Kenapa tadi saya marah-marah? Kenapa tadi saya mencuri? Kenapa tadi saya berzina? Segala macam. Karena pengampunan itu dibutuhkan kerendahan hati. Orang yang gak rendah hati pasti gak mau. Orang yang gak rendah hati pasti gak mau minta maaf. Orang itu dibutuhkan kerendahan hati. Amin saudara. Amin. Ya wis saya salah, saya minta maaf. Seperti itu saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus yang ketiga, jika sudah bersih dan tahir, ya jangan kotori lagi dengan dosa, karena begitu sempurna karya pengorbanan Yeshua HaMashiach. Artinya kita tidak menyalibkan Yeshua yang kedua kali. Kalau kita sudah bersih, sudah tahir, ya jangan dikotori lagi. Ada sebuah ilustrasi, Tuhan kasih gambaran tentang perumpamaan. Ada sebuah rumah yang begitu banyak kuasa jahatnya, banyak setannya. Kemudian rumah itu sudah dibersihkan, rumah itu sudah ditahirkan, dan setan itu pergi. Dan dia mengembara tetapi tidak menemukan tempat. Dan kemudian setan itu kembali membawa teman-temannya. Dan dilihatnya rumah itu sudah bersih. Tahu sudah bersih? Artinya sudah bersih. Tapi keadaannya kosong. Sehingga setan itu kembali masuk dan orang itu jauh lebih jahat dari sebelumnya. Kenapa? Kadang sudah dibersihkan, sudah, yang penting aku sudah dibaptis, sudah selamat, selesai. Tidak mulai diisi dengan daftar Elohim, tidak diisi dengan jadi pelaku daftar Elohim. Amin saudara. Seringkali yang penting butuh, wis aku kenal Yeshua cukup, wis baru itu sudah berapa banyak orang karena mau menikah ke gereja rajin. Begitu sudah diberkati hilang. Nah ini hanya butuh tok saudara. Tidak mau diisi oleh daftar Elohim.
Sekalipun setan itu datang, begitu dilihat kosong ya sudah. Rumah sebagus apapun, kalau kosong mesti banyak sing ngontrak ning orang bayar. Ya enggak saudara? Rumahnya bagus, rumahnya kecil biasa, tapi dihuni banyak orang, setan nih ya sumpah. Ayo saudara nggak percaya nih, belakang ini kan ada rumah kosong nih. Kira-kira ada nggak? Kita ibadah di sini rame, di situ ya rame. Nggak percaya nih? Tanya nih yang di sini. Saya pernah doain keliling di sini, wah ternyata rame juga di situ. Mungkin ikut dengerin kali. Tapi di ruangan nggak di ruangan sini saudara. Artinya kenapa saudara? Itulah yang terjadi. Kalau diri kita diisi dengan kosong, makanya setan itu gampang masuk. Sebab itu saudara, jika sudah bersih dan tahir, jangan kotori lagi dengan dosa. Karena begitu sempurna karya pengorbanan Yesus. Kalau saudara punya rumah bagus, sudah ditahirkan, dibersih, diisi, paling tidak dipakai doa. Amin. Ya tidak harus tiap hari, waduh rumahku di Semarang, aku sana doa balik, besok doa balik, ya tidak. Tapi paling tidak didoakan. Setelah didoakan, dibersihkan terus. Nak diisi kosong, engkau datang lagi. Setan itu isinya ngerugeni. Coba, pernah ada setan bendani gendeng? Nggak ada. Rumahnya bocor, terus gentengnya bocor. Pernah ada setan menek-menek kuntilanak yang suka mabur di genteng aja nggak pernah betulin genteng? Pernah nyabutin rumput? Nggak ada. Makanya kalau ada setan ya usir, jangan malah dipelihara. Ling musir jangan monggo. Kisah nggih. Ya setan nggih, mungkin klotak mantuk mriki malih. Ya ngono saudara. Usir saja. Nah, sudah diusir ya jangan suruh balik lagi ke situ. Paham saudara? Nah, terlebih tubuh kita. Saya kemarin kasih ilustrasi sama orang. Saya kasih ilustrasi ini. Bapak punya rumah. Kalau rumah bagus terus dikontrak orang. Terus yang ngontrak itu nggak bayar. Apa yang Bapak lakukan? Ya tak tagih. Wes sudah nggak bayar. Terus rumputnya tebel nggak dicabutin, gentengnya bocor nggak dicopot, catnya sudah melupas nggak dibersihin. Bapak lakukan apa? Wis Pak sing kerasan yang gini, yuk Pak, gitu. Enggak pasti disuruh pindah mau ditempati orang lain. Sama setan ya gitu. Wis orang bayar, gentengnya bocor beneke, rumputnya pantinggi yo nggak dibersihin, ya diusir. Jangan ditinggalin di situ. Amin. Amin. Makanya kalau kita punya sesuatu tahirkan, kita doakan. Kemarin saya doain seperti itu tuh di Malang, di orang Malang saya doakan saudara. Nah itu biar seperti itu terjadi. Jika sudah bersih dan tahir, jangan kotori lagi. Paham sampai sini? Dulu mungkin berfungsi luar biasa hisop itu, tetapi sekarang darah Yesus Hamasiah sudah mensucikan kita, mentahirkan kita. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah? 1, 2, 3. Pengampunan Aba Yahweh Elohim sempurna bagi kita melalui darah anak domba Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk masuk dalam hadiratnya. Ya, kita angkat satu pujian untuk. Kita angkat pujian Yeshua Eliahar. Be
asar makan mana makaya beru wahada beru ini sayo kita kasih mengira milega mamla kaya tegura wahati benar lawan olami amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Yahweh. Yefari Yahweh wa yismirika Yahweh panaili kawe kunika Yeksa Yahweh panaili ka Yasipleka Shalom Barang basade Kastero Sunika Barang kami serteka Barang babuy kabar tabetseteka Barang Yahweh erin menalam besemadana Yeshua Masya baru aku rezeki la olam